Kita masuk ke landasan kesehatan. Ibu yakin nggak dengan ayat ini? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Yakin nggak dengan ayat ini, Bu? Dan jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Yakin dengan ayat ini? Benar, Bu? Kalau ibu lagi pusing, apa yang diingat pertama kali, Bu? Benar, kalau lagi pusing ingat Allah. Nah, biasanya pusing ingat, mohon maaf, Panadol, Paramek, Bodrek. Allah ingatnya kapan? Nanti kalau deket-deket mau mati. Nah, itu jadi masalah. Padahal Rasul mencontohkan sebuah hadis bagaimana cara mengobati orang yang sakit dan bagaimana menghadapi nyeri di daerah bagian tubuh kita. Rasul bilang, tempelkan tangan kita di tempat yang sakit, kemudian dibacakan doa. Allahumma rabbanas adhibil bas isfi wa antas safi la sifaan ila sifa'uk sifa'an la yugadiru saqoma. Pernah nggak ibu baca doa ini kalau lagi sakit? Lah katanya umat Rasulullah ini kan. Ayo umat Rasulullah berarti kan harus mengikuti apa yang Rasul lakukan. Bu, mulai besok baca doanya ya. Kalau lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi min qudratihi min sari ma ajiru wa uhajir. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfi. Atau kalau namanya ayyasfi aka, baru dilanjutkan dengan doa yang tadi. Ini doa yang luar biasa. Saya pakai doa ini, pernah ada satu pasien sembuh hanya dengan doa, Bu. Hebatnya kekuatan doa. Kenapa nggak pakai ini? Coba kalau ketemu dokter, dokternya ini, Bu, resep doanya. Nah, ada nggak kayak gitu, Bu? Nah, harusnya gitu dokternya. Maka itu saya seneng banget ingin menghidupkan sunnah, karena Rasulullah pernah mencontohkan banyak aspek-aspek sunnah dalam pengobatan. Cuman ini tidak ngetren di kalangan dokter karena terjadi dikotomi antara agama dan pengobatan. Ini yang jadi masalah. Dunia kedokteran menganggap suatu hal itu harus ABM, evidence based medicine, harus berdasarkan penelitian dan riset. Padahal, Bu, Allah menyembuhkan tidak perlu penelitian dan riset. Jelas, Ibu? Sampai sini ya. Berarti mulai sekarang sakit ingat Allah. Kenapa logikanya? Yuk saya ajak berpikir logika. Ibu tahu di dalam tubuh ada yang namanya sel darah putih. Apa fungsi sel darah putih? Untuk melawan kuman. Kalau ada kuman masuk, dia bergerak. Kumannya banyak, dia membelah diri. Setelah mati itu kumannya, karena jumlahnya yang banyak dari sel darah putih, sel darah putihnya bunuh diri sendiri. Karena kalau nggak bunuh diri, kebanyakan sel darah putihnya. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh sel darah putih? Kok gerak sendiri, belah diri sendiri, bunuh diri sendiri? Siapa yang nyuruh? Nah, ini yang tanda tanya. Dunia kedokteran nggak bisa menjawab. Ternyata dunia kedokteran menjawab, oh karena adanya kemoatraktan, sehingga mendekat dia kayak mencium aroma. Tapi kan dia bisa gerak, siapa yang gerakin? Terus dia membelah diri, dia tahu ini, oh jumlah bakterinya banyak, dia membelah. Setelah bakterinya habis, dia bingung, dia bunuh diri sendiri. Coba hebatnya sel darah putih. Siapa yang ngatur itu, Bu? Allah. Dan penelitian terbaru, sel darah putih bisa ngobatin plak pada didik pembuluh darah. Sel darah putih bisa ngobatin kanker. Berarti sel darah putih intinya dia bisa mengobati banyak aspek penyakit. Bahkan pengobatan kanker terbaru itu dengan menggunakan imunoterapi. Apa itu imunoterapi? Sel darah putih yang khusus untuk makanin kanker diternak di luar, dimasukin lagi, dan harganya mahal sampai ratusan juta. Islam mengajarkan supaya imunnya aktif dengan apa, Ibu? Sholat tahajud, berbekam, minum habatus saudah dan madu. Nah, ini yang ngajarin siapa semuanya, Ibu? Rasul. Ini Ibu umat Nabi Muhammad atau bukan? Oke, berarti mulai sekarang rutinkan berbekam sebulan sekali, rutinkan madu, ganti madu dengan
Gula ganti dengan madu, sirup ganti dengan madu, karena kita umat Islam konsumsinya harus madu. Tapi umat Islam selalu dibikin stigma, hati-hati madu palsu. Tapi yang namanya sirup palsu nggak pernah hati-hati. Sirup jelas-jelas palsu diminum, coba. Madu yang belum tentu palsu apa nggak mau diminum. Ini kan aneh umat Islam, ternyata stigma itu yang bikin kita jauh dari madu. Padahal sepalsu-palsu madu lebih bagus daripada gula pasir dan sirup. Karena madu palsu nggak mungkin dibuat dari gula pasir tekor. Coba tekornya lupa. Satu botol madu butuh berapa kilo gula pasir? Petaninya dibilang, saya kena, ini tambahin gula nggak? Dok, secara teori ekonomi aja nggak masuk buat saya dok. Orang saya cuma naruh kotak, ngumpul sendiri itu madu. Ngapain saya tambahin gula? Jadi nggak mungkin pakai gula, Bu. Tekor buat petani. Paling mungkin namanya pakai CMC, karboksimetil selulose. Dan itu aman daripada gula pasir dan sirup. Jadi sepalsu-palsu madu lebih bagus daripada gula pasir dan sirup. Saking pengen yakinin masyarakat, sampai ada orang jual madu sampai bawa ember-ember sama sarang-sarangnya. Saking nggak percaya itu. Sudah jelas Ibu, mulai sekarang ikuti apa yang Rasul lakukan. Sepakat ya? Sekarang mulai berubah. Kalau sakit ingatnya Allah dulu. Mungkin sebagai introspeksi, saya punya salah apa? Mungkin introspeksi, mungkin saya gara-gara ini. Coba makan saya yang salah. Introspeksi dulu. Terus kemudian perbaiki ibadah, dekatkan diri kepada Allah, bukan sama dokter. Dokter tuh nggak nyembuhin, Bu, cuman media. Obat yang diberikan itu hanya membantu, tapi yang menyembuhkan adalah konseptualnya, adalah tubuh kita sendiri melalui Allah. Maka itu kalau sakit ingat Allah ya. Ini paradigma sakit gimana Ibu? Sakit seorang muslim, bahkan duri yang ngenain sekalipun, Allah akan ngapus dosa-dosa kita. Jadi kalau sakit harusnya bersyukur karena dosanya dihapuskan. Sepakat Ibu? Berarti kalau Ibu sekarang menerima sakit harusnya bersyukur. Berarti kalau ditambahkan nikmatnya dengan menambahkan sakit gimana Ibu? Jadi harusnya senang Bu, nggak apa-apa. Makin berat nggak apa-apa. Ya, karena ingat hidup kita di dunia hanya sementara. Ada satu kehidupan yang tidak ada ujungnya, yaitu akhirat. Maka itu di dunia dijadikan satu kegiatan untuk ngumpulin amal. Jangan banyak berkeluh kesah, apalagi berobat kepada dukun. Aduh, hati-hati. Sekarang ustadz menjadi label untuk sebuah dukun, maka itu hati-hati. Nggak mungkin tulis praktek dukun, udah nggak laku. Ustadz, hati-hati. Ditangkapnya ustadz apa itu? Nah, Guntur Bumi yang ditangkap itu ustadz loh, nggak bilang dukun, ya kan? Terus apa lagi? Ada yang mindahin ke kambing itu. Nah, itu juga ustadz, nggak dukun. Nah, hati-hati ya, sepakat ya.